Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini saya awali dengan keadaan di lahan kering saya dulur. Ini adalah varietas jeruk, varietas Yamadu dengan usia 3 tahun lebih, sudah beranjak ke 4 tahun dulur. Dan ini adalah produksi pertama. Nah, untuk beberapa buah memang sudah siap dipetik dulur-dulur ya. Tapi untuk ukuran ataupun tipe buahnya hampir sama, masih dengan tipe berjenjang. Dan untuk buah yang masih berukuran sedang, alhamdulillah cukup banyak dibandingkan untuk buah yang sudah siap petik kali ini dulur ya. Nah, untuk itu, untuk pemupukan kali ini saya maksudkan untuk selain menjaga tanaman pasca pemetikan ataupun pasca panen, pemupukan kali ini dimaksudkan untuk mengisi buah-buah dulur ya, yang ukurannya masih dalam masa pembesaran ataupun masih berada di tahap pengisian buah dulur-dulur. Nah, sehingga nanti setelah buah yang sudah terpetik seperti ini sudah dipanen, langsung saya berikan pupuk kimia agar nanti nutrisi yang hilang setelah pemetikan ataupun pemanenan itu bisa langsung terserap oleh tanaman dulur ya. Nah, untuk ikhtiar yang saya lakukan dulur, karena ini merupakan lahan kering ya, sebenarnya ikhtiarnya masih sangat mudah dulur. Saya menggunakan beberapa aplikasi dulur, aplikasi prediksi cuaca ya, dan alhamdulillah setelah selesai melakukan pemupukan berjarak 3 harian untuk di tempat saya sini, itu ada hujan yang cukup lebat dulur, sehingga untuk pupuknya alhamdulillah bisa terserap dengan baik dulur ya. Nah, ini adalah proses pemetikan sebelum saya lakukan pemupukan dulur-dulur, masih dibantu dengan rekan-rekan saya. Walaupun untuk buah yang sudah siap petik masih belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah untuk panen perdana ini sudah dapat 1 tonan lebih dulur ya, karena ini merupakan panen perdana, dan semoga saja untuk buahnya bisa lebih baik lagi, baik dalam hal kualitas maupun dalam hal produksinya dulur. Nah, inilah keadaannya dulur ya. Nah, untuk pemupukan kali ini dulur, ataupun pemupukan bisa saya katakan sebagai pasca panen dan juga fase pengisian buah, ini untuk beberapa file kemarin tuh sempat hapus. Untuk pemupukan ini sebenarnya saya lakukan di awal bulan dulur ya, tapi karena kemarin ada beberapa kendala, dan jadi untuk file secara penuhnya sudah tidak ada lagi dulur, karena kemarin sempat dimainkan sama anak saya. Jadi untuk hari ini pemupukan yang saya lakukan, pupuk yang saya gunakan yang pertama itu Yara Winner dengan kandungan kalium dulur ya, dengan kandungan dominan kalium. Dan untuk fosfat saya menggunakan SP36, dan untuk set A nya itu satu merek Pak Tani, dan satunya lagi itu saya lupa mereknya dulur, karena kemarin itu nyoba dari teman katanya bagus, yang bentuknya tadi warnanya agak merah. Nah, itu adalah set A dulur ya, dengan kandungan nitrogen. Nah, itu tadi dulur. Untuk pemupukan kali ini saya menggunakan 200 kilo ataupun 4 zat pupuk, dan saya berikan untuk kurang lebih di 290 pohonan dulur ya. Untuk dosis sendiri sekitar setengah 0,5 sampai 0,7 dulur, nanti tergantung dengan banyaknya buah, biasanya seperti itu dulur ya. Untuk ukuran genggam biasanya itu 6 sampai 7 genggam. Nah, 6 genggaman dulur ya. Nah, ini adalah buah-buah yang saya maksudkan masih dalam tahap pengisian buah dulur, masih belum masak 100%, tapi insya Allah untuk di bulan depan itu sudah bisa kita lakukan pemanenan lagi dulur-dulur ya. Nah, inilah untuk keadaannya dulur.
Untuk tahapan sebelum pemupukan seperti biasanya saya membuat lubang untuk di daerah bawah kanopi dari pohon jeruk dulur ya. Nah kemarin masih banyak dulur-dulur yang bertanya, Mas apakah untuk akar-akar serabutnya tidak terkena cangkul ataupun tidak rusak. Nah untuk tipe di lahan kering saya ini untuk akarnya itu cukup dalam, karena untuk tekstur tanahnya sangat-sangat sangat gembur dulur ya. Jadi untuk tanahnya penetrasi ke dalam itu cukup dalam dulur, cukup jauh dari permukaan, sehingga untuk perlakuannya memang agak sedikit saya saya lubangi agak besar. Nah tapi masih tetap dengan prinsip kehati-hatian dulur. Saya juga termasuk petani yang memang menginginkan ataupun dalam melakukan pembuatan lubang pupuk itu tidak terlalu banyak terkena tidak terlalu banyak terkena akar-akar serabut dulur ya. Jadi masih akar serabut masih tetap terjaga dulur-dulur. Nah inilah untuk beberapa keadaannya dulur ya. Nah setelah video ini, setelah selesai melakukan pemupukan, alhamdulillah untuk daerah saya kemarin sudah beberapa kali hujan dulur. Jadi insya Allah untuk pupuknya juga sudah mulai terserap dengan baik, walaupun ini lahan kering dulur ya. Nah kembali lagi untuk ikhtiarnya ya, memang kita sedikit berprediksi dulur ya, karena prediksi itu bisa benar bisa salah. Tapi kemarin setelah melihat dari prediksi ataupun perkiraan cuaca yang saya pakai, ternyata untuk beberapa minggu ke depan setelah pemupukan ini memang ada hujan, ada beberapa hari berpotensi hujan. Nah jadi setelah selesai saya melakukan pemanenan itu langsung saya tabur pupuknya dulur. Nah dan alhamdulillah memang untuk beberapa hari setelah pemupukan ini sudah ada hujan. Nah untuk perlakuannya tetap kita berikan melingkar dulur ya. Saya berikan jarak dari pohon ataupun batang utama itu sekitar 1 meteran, kurang lebih minimal setengah meter dari batang dulur ya. Nah setelah itu kembali saya tutup lagi dulur untuk pupuknya agar tidak mudah terjadi penguapan, apalagi ini merupakan lahan kering, sehingga untuk tingkat penguapan itu sangat cepat dulur-dulur ya. Dan yang terpenting untuk lahan kering memang biasanya saya sangat jarang melakukan penyiraman dulur. Untuk pengairan saya hampir 100% yang saya lakukan di lahan kering ini merupakan pengairan dari sistem hujan saja dulur. Jadi untuk beberapa hal memang tidak pernah saya lakukan pengairan secara manual ataupun saya siram. Nah dan alhamdulillah untuk tanamannya walaupun di musim kemarau masih tetap terlihat bugar dulur-dulur ya. Dan untuk ketinggian tempat ataupun suhu ini jauh lebih tinggi dari kebun saya yang kebun basah dulur ya, ataupun yang bisa saya aliri air, sehingga untuk tekstur tanah itu juga cukup berbeda. Karena biasanya setiap pagi di daerah kebun kering ini ataupun ladang kering ini untuk tanahnya itu memang pasti berembun, pasti selalu basah dulur, sehingga makanya dari itu untuk pemupukan ataupun tingkat kekeringan terhadap air itu tidak terlalu membuat saya khawatir. Nah inilah dulur untuk keadaan setelah penaburan pupuk. Nah langsung setelah penaburan seperti ini langsung saya tutup kembali untuk pupuknya agar tidak mudah menguap. Karena apalagi untuk pupuk yang saya gunakan kan lebih dominan ke unsur nitrogen, yang kita semua tahu bahwa nitrogen sangat mudah sekali menguap dulur. Jadi sangat sayang ketika kita selesai melakukan pemupukan seperti ini tidak kita maksimalkan untuk unsur hara pupuknya dulur ya. Nah untuk beberapa dulur yang bertanya, Mas setelah selesai pemupukan seperti ini apakah bisa kita gunakan ZPT? Nah untuk penggunaan ZPT biasanya saya lakukan ketika memang sudah, yang pertama untuk cuaca itu baik dulur ya. Nah untuk cuaca baik, tidak ada hujan seperti itu, jadi itu bisa kita lakukan. Karena untuk salah satu fungsi ZPT akan merangsang, sehingga untuk tanaman yang setelah dipupuk seperti ini memang akan sangat mudah terlihat untuk hasilnya.
Tapi dibarengi juga dulur ya, ketika nanti cuaca kurang baik, maka untuk tanaman setelah ataupun pasca pemupukan seperti ini akan sangat mudah sekali terserang oleh patogen jamur. Nah, biasanya untuk saya pribadi, setelah saya melakukan pemupukan seperti ini, itu saya perkuat tanamannya terlebih dahulu dulur. Bisa saya menggunakan asam amino ataupun menggunakan kalsium, yang paling lumrah saya pakai dulur ya. Karena untuk kalsium sendiri itu adalah proteksi terhadap tanaman dulur, agar tanaman masih tetap dalam keadaan kuat. Nah, untuk pemupukan memang apalagi pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk dengan dominan nitrogen yang akan sangat terlihat cepat sekali dulur untuk pertumbuhannya, untuk pertumbuhan terutama pertunasan. Nah, jadi memang perlu kita lakukan perawatan dengan menggunakan nutrisi kalsium. Nah, kemungkinan setelah nanti cuacanya memang cukup baik, baru kita lakukan pemberian ZPT agar nanti tunas-tunas yang kedemannya akan muncul itu bisa membawa bunga. Nah, seperti itu dulur untuk pemupukan yang saya lakukan, ataupun pemupukan yang pada fase buah yang masih pada fase pengisian buah dulur-dulur ya. Nah, inilah untuk keadaan setelah selesai melakukan pemupukan dan sudah selesai melakukan penutupan. Insya Allah nanti akan saya review lagi dulur untuk hasil dari pemupukan ini. Nah, dan semoga untuk beberapa hari ke depannya itu ada hujan dulur ya, sehingga untuk hasil pemupukan itu bisa jauh lebih maksimal lagi. Nah, demikian dulur video kali ini, video pasca panen yang saya lakukan dan juga pemupukan yang saya lakukan dengan tujuan untuk fase pengisian buah untuk beberapa buah yang sudah mulai melakukan pembesaran. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.